Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan. Judul renungan ini adalah Iman yang Membenarkan dan Menyelamatkan. Dalam Injil dikisahkan bagaimana kisah sengsara dan wafat Yesus. Melalui kisah itu, Yesus mengajarkan kepada kita untuk berani memanggul salib kita masing-masing. Melalui jalan salib itu, Yesus menyatakan kesetiaannya kepada Bapa dan cintanya kepada manusia. Serentak juga Yesus mau mengajak kita untuk tetap setia pada jalan salib kita sendiri, kendati pun banyak cobaan dan rintangan yang menghambat dan hendak mematikan semangat dan keyakinan kita. Ketegaran hati Yesus dalam menghadapi para lawan mengajarkan agar kita juga mampu untuk bertegar hati ketika kita dihadapkan kepada orang-orang yang bertentangan dengan kita, bahkan yang membenci kita sekalipun. Yesus mengajarkan bahwa kematian bukanlah segala-galanya. Yesus mengajarkan kepada kita agar tidak takut pada kematian, terlebih jika itu demi nama Allah dan cinta bagi sesama. Kematian bisa diterima sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Jika kehidupan itu dikembalikan kepada Sang Empunya kehidupan, maka kematian apapun, bahkan kematian yang paling hina, akan bermakna jika diarahkan dan dikembalikan kepada Allah. Setiap orang pasti pernah mengalami salib, bahkan setiap orang memiliki salibnya sendiri. Pengalaman itu menggetarkan sekaligus memberi berkat. Pengalaman salib seringkali lebih mendidik kita daripada pengalaman yang membahagiakan. Seringkali kita memperoleh pelajaran yang berharga dari pengalaman salib. Kita baru merasakan pentingnya kebersamaan ketika kita hidup sendirian. Seorang suami kadangkala baru menyadari cinta dan kasih sayang istrinya ketika sang istri sudah pergi meninggalkannya. Maka salib bukanlah lagi pengalaman yang gelap, tetapi pengalaman akan keselamatan. Salib ada pengalaman gelap, tetapi daripadanya muncul cahaya pengharapan. Di balik kegagalan, kehancuran, penderitaan ada setitik pengharapan. Maka wafat Kristus menjadi sumber hidup bagi kita. Kematian bukan finalitas atau akhir dari seluruh perjuangan. Kita percaya adanya kebangkitan badan bagi orang yang percaya. Karena iman menghasilkan pengharapan, pengharapan menghasilkan cinta. Orang yang memiliki iman pasti memiliki pengharapan, dan orang yang memiliki pengharapan pasti memiliki cinta kasih. Itulah salib Kristus. Dengan ketelanjangannya di salib, Dia menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dia menjadikan dirinya miskin agar kita menjadi kaya. Salib bukan lagi suatu kebodohan, tetapi keselamatan. Bagi orang beriman, salib adalah suatu berkat. Oleh karena itu, salib tidak boleh mematahkan iman. Dengan wafatnya, Kristus telah menunaikan tugasnya sebagai Imam Agung. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Bersama dengan Allah, Ia termasuk ke dalam hal-hal yang tidak tergoncangkan dan tetap. Dalam bacaan kedua, Yesus diperkenalkan sebagai Imam Agung. Ia mengosongkan dirinya dan mengambil bagian dalam kodrat manusiawi, kecuali dalam dosa. Hal ini merupakan solidaritas Yesus terhadap manusia dalam kelemahan. Korbannya dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya dan mendapat nilai sempurna dan kekal. Pokok pengharapan Kristen ialah penyelesaian keselamatan itu di dalam kota surgawi. Dalam bacaan kedua juga ditekankan kemanusiaan imam besar tersebut. Untuk dapat mewakili manusia, perlulah ia menjadi sama dengan manusia. Yesus ingin sependeritaan dengan kita. Ia ingin mengalami kegelapan makam seperti yang kita rasakan juga. Tujuannya agar kita mampu menjadi seperti Dia. Yesus sebagai manusia ternyata juga takut di hadapan kematian dan menjalani kematian itu sendiri. Karena ia merasa ditinggalkan Bapaknya. Namun karena kesalehannya, ia didengarkan Allah. Kesalehan juga menuntut hormat dan ketaatan. Doa Yesus ketika maut mendekat dijiwai seluruhnya oleh ketaatan kepada kehendak Bapa. Itulah sebabnya ia didengar dan doanya dikabulkan. Kematian Yesus oleh Allah dirubah menjadi peninggian yang mulia. Dengan demikian, Yesus telah mencapai kesempurnaan sebagai imam dan korban. Dalam bacaan pertama ditegaskan bahwa kerelaan hamba Yahweh yang melaksanakan tugas sehingga dianiaya
bahkan dibunuh demi silih atas kesalahan dan pertobatan orang-orang buangan dan bangsa-bangsa. Ia akan mengalami kesusahan besar saat menjalankan tugasnya. Karena kesetiaan hamba itu, Allah menjanjikan bahwa misinya tersebut akan berhasil dan ia akan ditinggikan, yakni diambil dari negeri orang-orang hidup untuk memperoleh kemuliaan. Sebenarnya hanya Allah lah yang dapat dimuliakan. Namun karena kesetiaan dan keberhasilannya menjadi utusan Allah dan melaksanakan kehendak Allah, ia juga memperolehnya. Namun keadaan hamba itu membuat orang melihatnya tertegun karena buruk rupa dan tidak tampak seperti manusia lagi. Hal itu menunjukkan kesengsaraan yang dialami hamba itu. Namun raja-raja kemudian tercengang dan diam membisu karena apa yang tidak pernah diceritakan orang dan tidak mereka dengar tentang hamba itu dapat mereka dengar, saksikan, dan pahami. Namun mereka ragu bahwa orang akan percaya dengan apa yang telah mereka dengar dan saksikan. Untuk itu, diingatkan kembali bagaimana kemanusiaan Musa membelah air laut karena tangan Tuhan menyertainya. Sehingga tidak perlu diragukan kalau kuasa tangan Tuhan pun nyata dalam hamba Yahweh itu. Meskipun hamba itu tidak tampan, tidak semarak, dan tidak punya rupa, tidak masalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat penampilan luarnya, tetapi dipandang dari kapasitas dan kualitas hidupnya di hadapan Allah. Hamba itu juga diibaratkan seperti tunas yang tumbuh di tempat kering, yakni tempat yang tidak berair dan tidak disukai orang. Oleh karena itu ia dihina, dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Kesengsaraan itu juga akibat dari rupanya yang tidak tampan dan rupawan, sehingga tiada seorang pun yang simpati kepadanya. Orang Yahudi meyakini keadaan rupa tersebut menunjukkan bahwa hamba itu tidak diberkati Tuhan. Namun penderitaan hamba itu bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena kesalahan kita. Hamba itu menderita bukan karena dosanya sendiri, melainkan dosa kita yang ditanggungnya. Hamba itu menerima semua bentuk kekerasan dan kesengsaraannya dengan sikap yang pasrah. Kepasrahan itu diungkapkan seperti anak domba yang tidak memberontak dibawa ke pembantaian dan seperti induk domba yang digunting bulunya. Kepasrahan itu juga tidak luntur kendati pun penderitaan itu membawanya kepada kematian. Kisah sengsara hamba itu dikehendaki oleh Allah sebagai silih atau korban penebus salah, sehingga karena iman tersebut ia dibenarkan dan diselamatkan. Keselamatan dan ketaatan hamba itu akan membenarkan banyak orang di hadapan Allah. Semoga pada Jumat Agung ini kita mampu meniru Kristus dan menjadi hamba Yahweh yang lain. Melalui renungan ini, marilah kita menarik maknanya untuk kita masing-masing. Selamat bermenung. Semoga pace e bene.